Kurniasih. Malam ganggu orang tidur aja. Nanti. Kur. Kurniasih. Hah? Atau ke kamar mandi? Kurniasih, Kurniasih. Kenapa kamu, Kur? Bangun, Kur. Kur, kenapa, Kur? Bangun, Kur. Tangan Iblis. Kur, Kurniasih. Kur, Kur, Kur. Ini bayi suci akan dijadikan batara suci. Kiai Keparat, Suciwo, mau apa sampai menghalangi jalanku? Wong Sudargo, belum genap 100 purnama. Sampean sudah turun gunung dan memasuki desa Prasimantoro. Pasti sampean sudah melakukan sesuatu terhadap keluarga Suyatno. Itu urusanku. Berarti sampean telah melanggar sumpah. Suyatno pun telah melanggar sumpah. Dia telah melakukan hubungan dengan sampean Suciwo. Hah? Itu karena dia tidak mau terikat dengan perjanjian sampean yang curang. Dia anak sulung Kinarko yang harus membayar hutang piutang dengan orang tuaku. Perjanjian itu sampean buat sendiri, Sadarko. Kinarko sudah sampean peras habis-habisan hingga jatuh miskin. Itu urusanku, Suciwo.
Aku harus mengambil Suyatno, istri dan anaknya. Dan itu perintah Muktarpa yang harus aku lakukan. Ah! Berarti sampean harus menghadapi aku. Sampean memang manusia rendah. Hah! Setan, dia pegang pusaka agung Kiai Kebo Sempani. Tinggalkan keluarga Suyatno dan tinggalkan bayi itu. Kiai Keparat, Sujiwo, 11 malam bukan waktu yang panjang, tapi sekejap mata. Kau boleh mengancam dengan pusaka itu, tapi aku bersumpah, Suyatno, istri dan anaknya akan aku jadikan tumbal sebagai penebus dosa di masa lalu. Kinarko, lurah Keparat yang tidak tahu diri. Sampean boleh mengancamnya, tapi aku tidak akan tinggal diam untuk membentenginya. Kiai Sujiwo Keparat, sampean harus mati di tanganku. Sampean harus membayar mahal karena kelancanganmu yang turut campur dalam urusan iblis Gunung Wilis. Aku tidak akan mendiamkan Sujiwo menghalangi Wang Sudarko yang telah mengkhianati perjanjian dengan suamiku, Batara Sukma. Sekalipun Kiai Sujiwo menggenggam pusaka agung Kiai Kebo Sempani. Sudarko, keluar sampean, keluar! Keluar sampean, keluar! Tidak, Mbok. Kiai Keparat itu menghunus pusaka agung Kiai Kebo Sempani. Bukan sampean yang menghadapi Sujiwo, tetapi aku, Sudarko. Tugasmu adalah menagih kekurangan perjanjian itu. Aku sudah membawa anaknya, Muktarpa. Tapi saya tidak mau menghadapi Sujiwo. Sudarko, sampean boleh pilih. Sampean datang padaku malam ini, atau kuburmu aku bakar. Ya ampun, Muktarpa. Saya akan laksanakan perintah Muktarpa. Dengar, Sudargo. 11 malam lagi sampean harus menyelesaikan tugas itu. Baik, Muktarpa. Karena kebohongan dan kelicikannya itu, dia bisa menyembunyikan anak sulungnya, Suyatno. Padahal dia adalah umpan atas perjanjian itu. Sekalipun dia telah mempersembahkan kedua anaknya dan juga istrinya, tetap saja dia mempunyai hutang piutang. Atas ketololan Kinarko, eyangmu penguasa Gunung Wilis telah dihukum oleh leluhurnya karena dianggap telah melanggar perjanjian. Saya akan melakukan semua perintah Muktarpa. Bagus. Bawa kemari anak itu. Ini, Bu. Sampean harus melakukan semua perintahku. Karena eyangmu, Batara Sukmo adalah suamiku. Dan sampean adalah cucuku. Balas kesakit hatian kami kepada manusia yang bernama Kinarko. Sekalipun nyawa sampean harus mati di atas pusaka agung Kiai Kebo Sempani. Baik, Muktarpa. Batara Sukmo telah menantikan malam kebebasannya selama 25 tahun. Lalu, bagaimana dengan cucu Kinarko ini, Bu? Darah bayi ini tidak cukup untuk membebaskan suamiku. Sukma katut, roh meneng bayi, Sukma siluman, Sukma dedemit, marah liangan. Di sini rupanya tempat persemayamanmu, Wong Sudarko. Sayang, aku tidak bisa menyelamatkan bayi itu yang kau culik. Rupanya bayi itu sudah kau serahkan kepada Mbok Tarpa. Celaka. Waktuku tinggal 10 malam setelah malam ini. Keparat! Kiai Keparat!
kalian itu berani mendatangi kuburmu, Sudargo? Maksud Bo, Sujiwo? Iya, jaga bayi ini, Sudargo. Manusia sundal, sampean berani datang ke puncak Gunung Wilis, Sujiwo. Itu artinya sampean sudah melanggar sumpah puncak Gunung Wilis 25 tahun silam. Mbok Tarpa, aku Sujiwo. Aku tidak akan pernah membiarkan kau berbuat hal yang sama untuk yang kedua kalinya setelah 25 tahun yang lalu. Bagus. Itu artinya sampean tahu kapan upacara pembebasan suamiku. Kalau sampean berani, aku akan menunggumu di puncak Gunung Wilis tepat pada upacara pembebasan suamiku, Sujiwo. Aku akan datang tepat tengah malam di mana sampean sedang melakukan upacara itu. Kasihan ya Mbak Kurniasih, dia mati suri. Dan bayinya, si Iyas, entah kemana dibawa pergi iblis. Mungkin semua ini karena persoalan lama. Persoalan lama apa? Mas, ya persoalan mertuanya, Kinarko. Mas, Kinarko, kenapa Kinarko? Sebelum menjadi lurah Pracimantoro ini, Kinarko naik ke puncak Gunung Wilis. mau apa? Loh, mau apa gimana tuh kamu? Ya meminta bantuan iblis Gunung Wilis supaya memenangkan pemilihan lurah itu. Sok tahu kamu. Maksudmu Kinarko menjadi lurah menang bukan atas kemenangan murni, melainkan dibantu iblis Gunung Wilis, begitu? Ya, dan tidak menutup kemungkinan iblis itu akan kembali lagi untuk menuntut tumbal yang belum terselesaikan. Kasihan. Mas. No, Sopo? Kinarko itu. Ono kidung ingo teku ayu Iceng maling adoh tan ono sing miring jrek cek cek Kur, Iyas diculik iblis itu, Kur. Bangun, Kur. Kur, Iyas akan dijadikan tumbal keempat, Kur. Setelah ibu dan kedua adik perempuanku, Kur. Kur, Kur bangun, Kur. Kur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, Bersabarlah Yatno. Aku akan membantumu. Doakan Mbah ya. Iya Mbak, terima kasih. Ndo, mana perbekalan kita? Yatno, makanlah ini, biar pikiranmu tenang. Ndo,
Iya, Mbah. Aku minta segelas air putih. Baik, Mbah. Ini, Mbah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Berikan air daun sirih ini ke dua mata Kurniasih. Baik, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini memang salahku, Yatno. Ibu dan dua adikmu sudah menjadi korban. Sekarang ini giliran kamu yang akan dijadikan tumbal oleh Mbok Tarpa dan Wong Sidarko. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Yatno, untuk menolong kalian. Kalian akan dijadikan tumbal untuk pembebasan Batara Sukmo, Dedemit Puncak Gunung Wilis. Kalau tahu begini, aku tidak mau dicalonkan diri jadi lurah Praci Mantoro. Jabatan lurah memang membuat aku gelap mata, sehingga sanggup dan siap untuk mengorbankan kalian pada Mbok Tarpa. Maafkan aku, Yatno. Hindar kau. Yatno, maafkan aku. Nduk, mana daun sirihnya? Ini, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurniasih, makanlah daun sirih ini. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan syariat daun sirih, Kurniasih bisa sadar sepenuhnya. Mbak Jiwo, bagaimana dengan anak saya, Mbak? Berdoalah, mudah-mudahan anak kalian selamat. Mbak, apa benar Iyas anak saya dibawa iblis Gunung Wilis, Mbak? Apa anak saya bisa diselamatkan, Mbak? Masih ada waktu 10 malam lagi. Tolonglah Iyas, Mbak. Harapan saya hanya kepada Mbak Jiwo. Insya Allah, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan anakmu dari cengkraman iblis Gunung Wilis. Terima kasih Mbak Jiwo, terima kasih Mbak. Mbak mau membantu kami, Mbak.
Mbah, kini persoalan lama kembali terjadi di keluarga kami, Mbah. Suyatno, jangan mengungkit-ungkit persoalan yang lama. Kalau saja Bapak saya Kinarko tidak melakukan perjanjian dengan iblis-iblis Gunung Wilis. Pasti kami tidak akan mengalami kesulitan seperti ini, Mbah. Itulah takdir. Garis kehidupan keluargamu memang sudah ditakdirkan seperti itu. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan takdir. Terima dengan lapang dada. Ini semua karena keserakahan Bapak, Mbah. Karena ingin menjadi penguasa Praci Mantoro. Tapi Bapak tidak pernah memikirkan akibatnya, Mbah. Bapak hanya mementingkan diri sendiri demi kekuasaannya menjadi lurah. Bapak rela korbankan ibu saya, Mbak. Dan kedua adik perempuan saya. Dan sampai sekarang, Mbak, keluarga kami, istri saya, anak saya, semua menjadi incaran perjanjian lama itu, Mbak. Tolong, Mbak. Bersabarlah kalian. Kurniasi, bagaimana keadaanmu? Sudah baik kan? Sudah, Mbah. Saya siap jadi pengganti Iyas sebagai tumbal iblis Gunung Wilis, Mbah. Asalkan Iyas anak kami selamat. Aku akan berusaha menyelamatkannya. Sekarang ceritakan apa yang barusan terjadi. Tangan berbulu yang buntung itu seperti hendak mencekik leher saya, Mbah. Itu tangan Wong Sudargo, cucu Batara Sukmo dan Lotarpa. Mereka memang hendak menagih perjanjian mereka dengan mertuamu, Kurniasi. Tolong kami, Mbah. Keluarkan kami dari perjanjian itu. Kami sama sekali tidak tahu perjanjian mertua saya dengan para iblis Gunung Wilis. Aku akan berusaha membantu kalian. Aku dan cucuku Surati akan berusaha mencegahnya. Menurut Mbah Sujiwo, waktu untuk mencegah dan menyelamatkan anak kalian tinggal 10 malam lagi, Mbak. Kalau memang Iyas, anak kami tidak dapat diselamatkan. Tolong, Mbak. Mbak, bilang pada para penguasa iblis itu, saya siap jadi pengganti tumbalnya. Kur, yang pantas menjadi tumbalnya itu saya, Kur. Sebagai ganti hutang bapak saya, bukan kamu, bukan Iyas, Kur. Saya. Bukan cuma Iyas yang harus selamat, tapi kalian semua harus selamat. Terima kasih, Mbah. Wah, Dargo! Edan gue! Kebenar, Pak Edan! Bunuh aku! Goblok lu! Tapi jangan cucuku, Iyas, yang kalian jadikan korban kebodohanku. Terlambat, Narko. Sekarang ini, sampean harus menyerahkan anakmu, cucumu, menantumu, dan dirimu sendiri. Karena hanya dengan darah dan nyawa kalian, suamiku dapat terbebas dari belenggu yang sampean lakukan. Lihat ini. Suamiku tersiksa hanya karenamu. Hanya dengan darah suci cucumu dan darahmu, suamiku bisa terbebaskan. Dan kebebasan suamiku akan mengancam kalian orang-orang Praci Mantoro. Kau tidak akan bisa lepas dari jerat tali akar hidup neraka jahanam, Sukma. Tali itu bisa terlepas oleh darah dan nyawa abdimu dan keluarganya. Lebih-lebih darah suci cucu Kinarko abdimu yang durhaka itu. Aku sudah tidak kuat menahan bencana ini, Eyang. Bertahanlah, tinggal 10 malam lagi waktu kebebasan. Itu pun istrimu.
Mbok Tarpa dan cucumu, Wong Sudargo, bisa membawa keempat tumbal sebagai pengganti siksamu. Aku mohon, ringankan siksamu ini, Eyang. Tidak ada keringanan dalam siksaan pada iblis macam kita, Sugeng. Neraka jahanam menanti kita telah kiamat nanti. Dan banyak-banyaklah mencari pengikut, agar siksaan Tuhan itu kita nikmati bersama-sama dengan cucu dan anak Adam. Kinarko! Aku bersumpah setelah aku lepas dari jerotakan injuk jahanam ini, aku akan mengambil semua orang-orang Pramesti Mantoro sebagai teman dalam siksa jahanam kelak nanti. Sukma Katung, roh menang bayi, rep sirap kadap, Sukma siluman, Sukma dedemit, marah gayangan. Muncullah di jiwa Batara Sukmo. Kasihan suamiku. Aku harus cepat-cepat membebaskan suamiku. Lihat ini, Narko. Lihat ini. Sampai harus menebus semua ini, Narko. Sudarga, aku tidak mau tahu. Sampean malam ini harus membawa dua manusia yang bernama Suyatno dan Kurniasi. Upacara pembebasan suamiku akan dilakukan besok malam. Tapi Mbok, bagaimana dengan Kiai Sial itu yang sedang pegang pusaka agung Kiai Kebo Sempani? Malam ini, aku yang akan turun membunuh Kiai Sialan itu. Kiai Jambrong, Ki Jambrong, kemarilah, kemarilah. Tepat tengah malam nanti, kita akan mulai berzikir, minta perlindungan dan kekuatan pada Yang Halik. Insya Allah, segala bencana dapat kita atasi. Jadi malam ini, Mbok Tarpa dan Wong Sudarga akan memulai upacara pembebasan Batara Sukmo. Betul, Mas Yatno. Oleh karena itu, Mbah Sujiwo menyuruh kita untuk tetap berzikir dan berdoa agar terhindar dari ancaman iblis Gunung Wilis. Jadi, tepat tengah malam nanti, Wong Sudargo akan mendatangi kami lagi, Mbak. Diperkirakan Wong Sudargo akan mengambil nyawa kalian berdua. Oleh karena itu, kalian harus menyangkal dengan sekuat tenaga. Kalau usaha kita gagal, Iyas anak kami akan jadi tumbal pertama untuk pembebasan Batara Sukmo, Mbak. Lalu kami akan dibawa ke puncak Gunung Wilis. Kita harus melawannya, Mbak Yukur. Bagaimana cara kita melawannya, Mbak? Apa dengan berzikir? Dengan berzikir, kita ikhlaskan dan serahkan diri kita pada Allah. Insya Allah, Allah berkenan melindungi kita. Lebih baik saya saja, Mbak, yang menggantikan menjadi tumbal pembebasan Batara Sukmo. Ia sama sekali tidak tahu apa-apa tentang perjanjian itu, Mbak. Kur, kita berdua pun tidak tahu menahu tentang perjanjian itu. Orang tuaku lah yang salah, Kur. Orang tuaku. Kita harus melawannya, Mbak Yukur. Saatnya sudah tiba. Apakah kalian masih punya wudhu? Masih, Mbak. Masih, Mbak. Mari kita mulai. Ngajar! Cucu Kiai Sodal Sujiwo, Surati, dan dua calon korbanku mengumandangkan kalimat suci. Hah?
Sampean pikir aku akan musnah oleh kalian? Hah? Aku juga bisa mengubah dengan kalimat seperti itu. Hah? La ilaha illallah. Hah? La ilaha illallah. Aku tidak akan musnah, terbakar oleh kalimat yang kalian kumandangkan itu. Hah? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mbak Yukur, jangan terpengaruh oleh tawa sadarka. Kau akan celaka. Lekas, kembali lafalkan kalimat ilahi. Tenangkan pikiranmu. La ilaha illallah. Lindungi Mbak Yukur. Jangan sampai sudah membawa pergi. Pusatkan pikiranmu kembali. Lafazkan kalimat tauhid. Astagfirullahaladzim. Kau Surati. Bangsat kau Surati. Ternyata aku memiliki tasbih biji batu merah kelima. Kau harus enyah dari muka bumi ini, Wong Sudarko. Baru permulaan, Surati, sampean dan Mbahmu Sujiwo harus bayar mahal atas kelancaran kalian. Dan ingat baik-baik, dua manusia yang bernama Suyatno dan Kurniasi itu tidak datang besok malam. Mereka akan aku bunuh. Alhamdulillah, dia udah pergi untuk sementara, Mas Yatno. Kita terbebas dari iblis gunung wilis itu, Wong Sudarko. Kau menungguku, Kiai? Bukalah matamu, lihat aku. Pergi sampean. Jangan ganggu aku. Udara di sini sangat dingin, Kiai. Pergi. Bukan sampean yang aku tunggu, Nyai Pocong. Aku butuh kehangatanmu, Kiai. Pergi. Atau sampean aku hajar. Kau tega menghajarku, Kiai? Bukalah matamu, Kiai. Bukalah matamu, Kiai. Pasti aku akan melakukan apa yang kau mau, Kiai. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan ganggu aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum, Nyai Ratu. Waalaikumsalam. Kau menungguku, Kiai? Benar, Nyai Ratu. Aku melihat di hatimu menyimpan kerisauan yang mendalam. Apakah Pracimantoro akan kembali di amuk iblis puncak Gunung Wilis? Benar, Nyai Ratu. Setelah 25 tahun berjalan, perjanjian lama iblis puncak Gunung Wilis kepada seorang manusia yang bernama Kinarko, mantan penguasa Pracimantoro itu menagih janjinya. Benar, Nyai Ratu. Mbok Tarpa dan Wong Sudargo berencana hendak membangkitkan kembali Batara Sukmo yang kini terjerat akar ijuk neraka jahanam. Dengan darah suci seorang bayi yang belum genap berusia 2 tahun. Dan kedua orang tuanya serta kakek si bayi itu, Kinarko. Tidak salah, Nyai Ratu. Lalu niatanmu memanggilku untuk meminta petunjuk agar Batara Sukmo terjerat hukuman para leluhur iblis itu. Dan
untuk menyelamatkan 4 calon nyawa tumbalnya? Benar, Nyai Ratu. Kinarko beserta cucunya sekarang sudah berada di tangan Bok Tarpa dan Nuang Sadarga di puncak Gunung Wilis. Apakah saya terlambat untuk menyelamatkan mereka? Tidak, tidak ada kata terlambat selagi kita mau berusaha. Terima kasih, Nyai Ratu. Saya siap menerima petunjuk dari Nyai Ratu. Kiai, kau masih memegang pusaka agung Kiai Kebo Sempani? Masih, Nyai Ratu. Bagus, bagus Kiai. Tapi aku tidak merasakan kau memegang tasbih batu merah delima pusar bumi. Tasbih batu merah delima pusar bumi saya serahkan kepada cucu saya, Surati. Dia lebih membutuhkannya untuk menjaga kedua calon korban lainnya. Kalau begitu, satukan pusaka agung Kiai Kebo Sempani dengan tasbih batu merah delima pusar bumi. Tatkala kau menghadapi tantangan Bok Tarpa pada waktu upacara pembangkitan dalam pembebasan Batara Sukmo. Dengan bersyariat kedua pusaka tersebut, insya Allah kau dapat menggagalkan kebangkitan Batara Sukmo. Terima kasih, Nyai Ratu. Berarti masih ada waktu 10 malam lagi setelah malam ini. Cukup untuk saya membuat rencana. Tidak, Kiai. Menurut firasatku, Bok Tarpa akan melakukan upacara itu besok malam. Besok malam, Nyai Ratu? Ya, besok malam. Bertepatan dengan malam Selasa Suro. Artinya, secepatnya saya akan mempersiapkan diri. Ya, harus Suciwo. Terima kasih, Nyai Ratu. Alhamdulillah. Subhanallah, subhanallah. Atas kesalahan dan ketidakjujuran sampean menyembunyikan anak sampean, suamiku tersiksa di lembah puncak Gunung Wilis dan sampean harus menerima hukuman yang lebih dari suamiku. Bunuh saja saya, Mbok. Bunuh! Hukuman mati itu terlalu ringan bagi sampean. Sebelum sampean mati, sampean harus merasakan ini. Kur. Mbak Rati, kita sudah sama-sama dengar ancaman iblis itu. Kalau besok malam saya dan istri saya tidak datang ke Gunung Wilis, maka anak kami akan mati, Mbak. Sulit saya menjawabnya, Mas Yatno. Mbak Rati, biarkan kami yang mati. Asal jangan anak kami, Iyas. Dia sama sekali tidak tahu menahu arti semua kejadian ini, Mbak. Tidak, kalian tidak boleh mati. Begitu juga anak kalian. Waktu kita memang sangat mendesak, tapi kita harus bersabar. Kita tunggu Mbah Sujiwo sampai dia datang. Dia pasti tahu jalan keluarnya. Sekarang, apa yang harus kita lakukan, Mbak? Yang jelas, kita harus melawan mereka, Mas Yatno. Dengan cara apa kita melawan mereka, Mbak? Dengan minta kekuatan dari Gusti Allah. Hanya Dia yang mampu membinasakan iblis-iblis itu. Sampean gagal lagi, Sudargo. Maafin Bok Tarpa. Karena cucu Kiai Sujiwo memegang tasbih batu merah delima pusar bumi, Bu. Jadi saya tidak bisa berbuat banyak. Dengan adanya tasbih batu merah delima pusar bumi, sudah dapat dipastikan Nyai Ratu Banyuwangi, penguasa Selat Bali, turut campur.
Begitulah kira-kira, Mbok. Kalau begitu, dua calon ini kita bawa ke lembah puncak Gunung Wilis, di mana eyangmu Batara Sukmo tersiksa. Sudargo, bawa manusia sundal itu. Baik, Mbok. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Jiwo sedang sholat. Silakan masuk, Mbak. Mas, silakan duduk. Mas, Mbak Yu, tinggal dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullahaladzim. 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 Tunggu sebentar ya, Mas dan Mbak Yu. Saya tinggal sholat subuh dulu. Kalau Mas dan Mbak Yu mau sholat subuh, silakan namai rudu di belakang. Atau kita mau sama-sama sholat berjamaah. Ya, sebaiknya kita sholat berjamaah aja, Mbak. Baiklah, saya tunggu di sini. Silakan. Silakan. Rati, Iya, Mbah. kemana Suyatno dan Kurniasi? Mereka sedang ke belakang, Mbah. Sedang ambil rudu. Kalian sholatlah dulu. Aku tunggu di depan ya, Nduk. Baik, Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ampun. Sukma katup. Roh meneng bayi. Rap sirap kada sukma siluman. Sukma dedemit marakayangan. Sabarlah. Besok malam adalah malam kebebasanmu. 2 dari 4 orang tumbal syarat membebaskanmu sudah ada di tanganku. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tadi malam kalian hampir terbawa oleh Wong Sadarga, cucu Batara Sukmo. Iya, Mbah. Tapi alhamdulillah, Mbak. Mbak Surati dapat mencegahnya. Alhamdulillah. Memang malam ini para iblis Gunung Wilis akan berusaha membuat upacara pembebasan Batara Sukmo. Dan kalian berdualah yang akan menjadi tumbal. Karena syarat utama adalah darah-darah kalian yang masih satu keturunan. Tolong, Mbah, selamatkan anak kami. Ya, Tolong, Mbak. ya, Mbah. Ya, Mbak. Harapan kami hanya kepada Mbak Jiwo. Kalian bantu doa saja. Nanti malam
aku dan cucuku akan pergi ke puncak Gunung Wilis untuk berusaha menggagalkan upacara itu. Sementara waktu kalian berdua tinggal di rumahku, insya Allah para iblis itu tidak akan sanggup menembus dinding dan atap rumahku. Tadi saya lihat Mbak Jiwo menaburkan garam. Apakah garam itu bisa membentengi kami, Mbak? Garam tadi cuma syariat, Yati. Yang terpenting adalah kalian berdua jangan pernah lepas dari air wudhu. Akan kami ingat, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbah, sarapan sudah siap. Bagaimana? Kita sarapan dulu. Aku puasa, Ndo. Kalian saja sarapan. Oh maaf Mbah. Bagaimana? Mas dan Mbak Yu mau sarapan sekarang? Ya, silakan. Kalian berdua sarapan. Kalian perlu makan. Ndo, antar mereka berdua makan ya. Baik. Mari Mas, Mbak Yu. Mbak. Tinggal Mbah. Silakan duduk Mas Yarno, Mbak Yu. Silakan. Silakan loh dimakan seadanya, ala kadarnya. Silakan. Terima kasih Mbak Su. Mbak Surati tidak sarapan sekalian? Iya. Tidak, saya puasa. Oh, ya, maaf. Kalian jangan malu-malu. Silakan makan, saya keluar dulu sebentar. Iya, baik, Mbak. Mbak, Ada apa, Ndo? kapan kita berangkat ke puncak Gunung Wilis? Selepas Isya. Kamu sudah siap dan berani menghadapi iblis-iblis itu? Siap, Mbak. Karena saya yakin manusia mati bukan di tangan iblis. Manusia itu sempurna dan suci dibanding iblis-iblis itu, Mbak. Betul. Dan hanya manusia yang mengabdi kepada iblis saja yang bisa mereka bunuh. Sedangkan orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah pasti akan dilindungi. Benar. Lantas, apa dengan bekal keyakinan dan juga ketakwaan kita bisa sanggup menghadapi mereka? Bekal dan syariat kita adalah pusaka agung Kiai Kebo Sempani dan tasbih merah delima pusar bumi. Jadi, tadi malam Mbah sudah ketemu Nyi Ratu Banyuwangi? Betul, Ndo. Dia kirim salam buat kamu. Waalaikumsalam. Kamu masih puasa kan, Dok? Puasa, Mbah. Bagus. Itu artinya kita sudah membentengi diri kita dengan puasa dan air wudhu untuk menghadapi mereka. Sekarang istirahatlah. Masih ada waktu untuk istirahat. Baik, Mbah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Kiai, aku mengganggu zikir kalian. Apa kabarnya, Nduk? Alhamdulillah, baik Eyang Ratu. Kau kelihatan makin sehat dan cantik, Nduk. Hati-hati dengan kecantikanmu. Kecantikan bisa membuat dirimu sombong dan angkuh. Lebih-lebih lupa diri. Saya akan benar-benar menjaganya, Eyang Ratu. Karena ini anugerah dari ilahi, Eyang Ratu. Bagus, bagus, Nduk. Kiai, ada yang harus aku tanyakan tentang keberadaan nanti malam di puncak Gunung Wilis. Apa itu, Nyai Ratu? Masalah leluhur iblis itu, apakah dia ikut campur dalam urusan ini? Saya tidak tahu, Nyai Ratu. Tapi bisa saja mereka ikut campur. Karena tidak mungkin mereka diam berpangku tangan sementara melihat keberadaan Batara Sukmo. Sekalipun kesalahan ada pada Batara Sukmo? Iya, sekalipun Batara Sukmo yang salah. Mereka tentunya berani melanggar perjanjian demi menyelamatkan Batara Sukmo. Memang para iblis itu selalu mencari kelemahan dan kelengahan kita, Nyai Ratu.
Kalau dia ikut campur, artinya dia melanggar sumpah perjanjian Gunung Wilis 200 tahun silam yang dibuat antara aku dan leluhur iblis itu. Lalu, apakah Nyai Ratu akan menemui mereka? Kita harus selalu waspada. Aku akan selalu berusaha menemuinya sebelum upacara pembebasan Batara Sukmo. Itu lebih baik, Nyai Ratu. Dan memang harapan saya, Nyai Ratu mau menemuinya, supaya mereka tidak ikut campur dalam urusan ini. Karena Batara Sukmo dan Bok Tarpa hanya berurusan dengan saya pribadi. Saya tidak punya sangkut paut dengan perjanjian 200 tahun silam. Baik, aku akan selalu berusaha untuk menemuinya, Kiai. Kalian baik-baiklah. Dan keselamatan Pracimantoro serta masyarakatnya ada pada pundak kalian berdua. Do, kau harus hati-hati dalam menjalankan hidupmu. Ingat, kau perempuan. Saya akan hati-hati selagi Eyang Putri dan juga Mbak Jiwo membimbing saya. Aku akan selalu menjagamu, Do. Karena kau masih keturunan Sang Prabu Airlangga. Jaga dirimu. Ingat baik-baik pesan Nyai Ratu, Do. Baik, Mbak Jiwo. Suamiku, bersabarlah. Manusia-manusia yang telah mengkhianatimu pasti akan aku jadikan tumbal. Wong Sudarko, siramkan darah segar ini ke seluruh tubuh Kinarko. Baik, Bu. Bok Tarpa. Sampailah penderitaan Eyangku Batara Sukmo. Hah? Sebentar lagi, tepatnya tengah malam, di mana bulan menyinari persada ini, darah dan nyawa sampean akan menggantikan penderitaan Eyangku Batara Sukmo. Hah? Berset! Ingat pesanku, Yatno. Kalian berdua jangan pernah keluar dari rumah ini. Karena selain di rumah ini, penangkal itu tidak akan sanggup menyelamatkan kalian dari iblis Gunung Wilis. Iya, Mbah. Pesan Mbah akan kami ingat. Doakan kami, semoga usaha kami menentang perjanjian itu berhasil. Kami pasti mendoakannya, Mbah. Kamu siap, Nduk? Siap, Mbah. Hati-hati, Mbak Rati. Kiai. Hati-hati, Mbah. Terima kasih. Mari, Nduk. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sepakat. Kau dan aku tidak ikut campur dalam urusan ini. Aku hargai ketidakikutcampuranmu dalam hal ini. Demi sucinya perjanjian kita di puncak Wilis 200 tahun silam. Biarkan para anak cucu kita yang bersengketa. Dan kita tinggal mengawasinya dari jauh. Urusan cucumu Kiai Sujiwo dengan abdiku Batara Sukmo serta Mbok Tarpa istrinya. Biarkan mereka yang menyelesaikan. Terima kasih. Kalau begitu, aku minta diri. Aku tidak bisa lama-lama. Selat Bali ombaknya bergelombang, dan aku harus menghentikannya.
kau boleh menjaga kesucian sumpah perjanjian Puncak Wilis 200 tahun silam. Tapi aku tidak akan pernah diam untuk menghasut dan menjerumuskan manusia-manusia di bumi ini. Perjanjian tinggal perjanjian. Tapi pengikutku harus sebanyak mungkin menemaniku di jahanam kelak. Sukma Katu, roh menang bayi, rep sirep kadek, Sukma siluman, Sukma dedemit, marah kayangan. Batara Sukmo suamiku, malam Selasa Suro nanti, kau akan bebas dari lingkaran api dan tali akar ijuk jahanam. Sebelum kita memulai upacara, aku akan mendatangi Sujiwo musuh kita. Itu janjiku suamiku. Dan janji cucumu, Wong Sodargo. Malam ini, aku akan menyerahkan 2 tumbal lagi. Mereka adalah ayah ibu dari bayi itu. Dan sebelum tengah malam, mereka sudah ada di sini, Eyang. Wong Sudargo, mari kita cari di mana keberadaan Sujiwo. Kita sudah sampai di lereng Gunung Wilis, Dok. Jaga dirimu dengan segala kemampuan yang ada. Gunung Wilis adalah tempat para dedemit, jin, dan iblis yang jahat. Iya, Mbah. Saya baru ke tempat ini. Sepertinya lereng Gunung Wilis ini sangat angker. Apalagi puncaknya yang ditempati oleh Batara Sukmo dan juga Mbok Tarpa serta Wong Sadargo. Kita harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki sambil melihat-lihat keberadaan gunung ini. Mari, Dok. Mari, Mbok. Bangsat, pasti mereka dibawa ke rumah Sujiwo sialan itu. Suyatno, sampai ke neraka sekalipun, ku kejar kau. Iblis-iblis itu sudah datang, ya. Saya takut. Jangan takut, Kur. Kita harus berdoa. Semoga Gusti Allah melindungi kita, Kur. Dan sampean dengan Surati cucu sampean akan mendapatkan hukuman yang berat atas kelancangan sampean turut campur tangan dengan urusanku, Sujiwo. Jahanam! Mutarba! Hah? Mutarba! Ada apa? Kenapa Mutarba? Jahanam! Sujiwo telah menaburkan garam laut kidul di seluruh rumahnya. Bangsat! Manusia laknat! Kita
harus bunuh orang yang campur pada urusan kita, Mbok. Dan pasti kedua calon korban kita ada dalam rumah itu. Hah? Jadi mereka juga ada di dalam rumah itu? Saya sudah ke rumah Suyatno, tapi tak seorang pun ada dalam rumah itu. Keterlaluan. Kiai Keparat itu memang biang keladi dari semua ini. Kalau begitu, mari kita hancurkan bersama-sama mereka. Hah? Tapi ingat, Bu, waktu tengah malam kita tinggal sebentar lagi. Baik, Sudargo. Kita akan bertarung jiwa dengan si Jiwo dan cucunya. Kita rebut kedua calon korban itu. Mari kita hancurkan dia. Bangsat, Sujiwo dan cucunya tidak ada di rumah ini. Pasti mereka sudah berada di puncak Wilis. Ayo Dargo, cepat kita tinggalkan tempat ini. Mereka sudah pergi, Kur. Kita lihat ya. Yuk. Kur. Alhamdulillah, Kur. Iblis-iblis itu sudah pergi. Syukurlah, Mas. Kita selamat. Sekarang kita tinggal menunggu Iyas, Mas. Mudah-mudahan Mbak Jiwo dan Surati dapat membebaskannya ya, Mas ya. Iya. Harapan satu-satunya, Kur, hanya kepada Mbak Jiwo dan Mbak Surati. Kita doakan, Kur. Iya, Mas. Selamatkan anak itu, Nduk. Hati-hati dengan kurungan itu. Kurungan itu mengandung aji iblis Gunung Wilis. Hantam dengan tasbih batu merah di 5 pusar bumi. Baik, Mbah. Hati-hati, Surati. Hati-hati, Nduk. Ini ujianmu. Jaga dirimu dengan tasbih itu. Jangan sampai lepas. Suamiku, istriku, kau sudah terbebas. Iya. Surati, aku akan menuntut balas kekalahanku waktu itu. Hah? Surati, nampak saudar. Hah? Malam ini tasbihmu tak mampu menambahi dirimu. Hah? Segala kesaktian yang kau bawa akan pudar. Karena ini ada di puncak Wilis. Hah? Dan kau akan menjadi abdiku. Hah? Sujiwo, malam ini aku akan mengadu jiwa denganmu. Iya. Majulah sampean. Kau bisa membaca hatiku, Banyuwangi. Hatimu sehitam arang,
Apa yang kau ucapkan akan kau langgar. Dan aku tidak akan tinggal diam menyaksikan mereka yang sama-sama baru kita lihat. Batara Sukmo dan Mbok Tarpa sudah tidak berbuat banyak lagi kepada cucuku Sujiwo dan keturunanku Surati. Kembali lembaran hitam para iblis di Gunung Wilis tercatat. Kami tak sanggup berbuat banyak. Tapi lain waktu, aku dan para abdiku akan kembali berbuat demi kesesatan umat manusia. Dan aku akan membentengi umat manusia dengan ketakwaannya. Tapi ingat Banyuwangi, waktu kehancuran jagat raya ini masih panjang. Dan aku serta abdiku masih sanggup mengumpulkan jutaan lagi para pengikutku. Aku menunggumu di sini sampai akhir dunia.